Kita lanjutkan perbincangan di studio. Saya ke Pak Abednego. Apa memang bukti-bukti yang ada, yang Anda miliki, yang bisa memperjelas tentang tragedi Mesuji ini? Ya, jadi kalau seperti yang disampaikan tadi Pak Hasanuddin, bahwa yang kesulitan sering kami hadapi adalah ketakutan masyarakat untuk bertestimoni. Itu yang menjadi satu tantangan yang besar juga. Karena memang bahwa keterlibatan aparat itu sangat kental di dalamnya, dan kemudian hadir di tengah-tengah itu, gitu ya, sehingga tidak berani untuk melakukan testimoni. Seperti misalnya kejadian yang disodong di Oki ini, gitu ya, bahwa kami mendapatkan satu testimoni dari warga bahwa sebelum korban pertama masyarakat, yang 2 orang mati yang disebut tadi oleh Pak Rida Saleh, itu menyampaikan bahwa aparat terlibat, dan kemudian dia mengembuskan napas yang terakhir di situ dan disangkur, gitu. Jadi, tetapi ini kan testimoni dari masyarakat yang bertemu si korban sebelum mengembuskan napas yang terakhir. Jadi, kalau kita lihat bahwa dalam seluruh proses konflik ini, di mana posisi aparat sangat mudah dilihat, pasti di belakang Pam Swakarsa, atau dia di depan. Itu selalu, tidak pernah ada posisi aparat itu dengan masyarakat. Artinya memang sejak kehadirannya itu sudah membuat posisi di dalam konteks ini. Jadi ini yang memang kita lihat, dan kemudian juga bahwa informasi-informasi lapangan kan bahwa ada pembayaran untuk aparat, ada itu merupakan cerita yang umum. Kalau satu truk itu berapa, satu kesatuan itu berapa, dan lain sebagainya. Itu informasi yang sangat umum. Dan kemudian kalau kita lihat juga hampir semua di kawasan-kawasan perkebunan, khususnya yang punya sejarah konflik dan bermasalah, itu pasti ada pos-pos pihak aparat kemana. Jadi ini memang menjadi satu situasi yang jamak kita temui di dalam perkebunan ini. Kemudian juga bahwa ada yang saya mau singgung juga terkait dengan tim pencari fakta, tim gabungan pencari fakta ini. Bahwa menurut saya bahwa Polda Lampung dan kemudian Polda Sumsel itu tidak layak dilibatkan. Karena mereka bagian dari masalah itu. Maksudnya bagaimana? Ya, artinya lebih bagus dan lebih baik itu Mabes saja yang turun. Dan kemudian jangan melibatkan institusi yang sebenarnya di lapangan itu bertanggung jawab untuk itu, gitu loh. Jadi memang jangan sampai nanti justru itu merusak proses investigasi itu sendiri. Ya, jadi memang penting sekali bahwa Polda Lampung dan kemudian Polda Sumsel itu tidak perlu terlibat untuk itu, gitu ya. Jadi bagaimana memang dari pusat ini bisa turun ke sana. Tapi kalau kita lihat lagi bahwa ketika bicara sebenarnya kasus Mesuji ini, baik di Lampung maupun di Sumatera Selatan, kita minta, memang kita desak bahwa jangan hanya berhenti di kasus ini. Karena di Riau juga, di PT TBS, itu juga satu ibu dulu mati tahun 2010, gitu loh. Dan sama halnya, konflik tanah. Dan kalau kita lihat proses ini, tidak serta-merta, kalau kita lihat bahwa tidak serta-merta ini kemudian konflik dan bunuh-bunuhan. Bisa diperiksa di semua institusi, pasti masyarakat ini sebelumnya sudah ke Bupati dulu, sudah ke BPN, sudah ke Kehutanan, sudah ke Komnas HAM, pasti ini proses yang dilakukan pertama. Tapi tidak ada respon, maka kegerakan atau tindakan pendudukan itu yang dilakukan. Nah, ini yang memang sering sekali kita lihat bagaimana sebenarnya lambannya pemerintah. Kalau kita lihat di sini bahwa memang konflik tanah ini menjadi sesuatu yang luar biasa besar. Tetapi karena sudah bagian dari kehidupan kita, seolah-olah konflik tanah ini menjadi hal yang biasa. Padahal kalau kita lihat bahwa yang bisa ini harus memang Presiden turun langsung sendiri untuk proses konflik ini. Gitu. Baik, saya minta tanggapannya ke Pak Denny Indrayana, terutama juga mungkin pertama kali terkait dengan meminta testimoni dari warga ini sudah pernah dilakukan, dan memang LSM ini cenderung mengalami kebuntuan karena warga takut untuk berbicara. Bagaimana kemudian Anda bisa memastikan TPF bisa memperoleh data yang sahih tentang kejadian ini? Strategi untuk melakukan investigasi, menggali informasi tentu satu tantangan tersendiri, Mbak. Kita punya pengalaman-pengalaman dalam tim pencari fakta sebelumnya. Saya misalnya adalah juga sekretaris tim 8 yang terkait dengan verifikasi kasus Chandra Hamzah dan Bibit Samatrianto, 2 pimpinan KPK. Teknik dan strateginya insya Allah kita pahami. Kalau memang ada juga ketakutan-ketakutan, mungkin kita bisa juga melibatkan lembaga-lembaga perlindungan saksi dan korban. Di lapangan nanti kita lihat. Tapi tentu saja yang paling gampang adalah pendekatan-pendekatan yang sifatnya humanis, kekeluargaan, jaminan keamanan, dan saya pikir pendekatan-pendekatan yang selama ini juga dilakukan dalam proses-proses penggalian informasi dalam kasus-kasus sejenis. Tapi yang jelas pada ujungnya setelah seluruh informasi dikumpulkan, setelah diverifikasi, saya membayangkan paling tidak ada 2 hal yang akan disampaikan, paling tidak ya, oleh tim ini. Pertama adalah bagaimana proses hukumnya berjalan dengan adil, siapa yang memang bersalah harus dimintai pertanggungjawaban,
yang kemudian menjadi korban harus ada langkah-langkah kebijakan yang tepat bagi keluarga korban. Di sisi lain terkait dengan policy, terkait dengan kebijakan adalah satu hal yang juga harus sama-sama kita mengerti, sama-sama kita sadari bahwa persoalan ini memang adalah persoalan yang juga tadi disebut terjadi mungkin di Riau, terjadi tidak hanya di daerah Lampung atau Sumatera Selatan. Tentu kemudian salah satu yang juga akan terbayang oleh saya menjadi rumusan hasil dari kerja tim adalah bagaimana kebijakan ke depan agar sengketa sejenis tidak terjadi, agar kalau misalnya ada investasi itu yang dibawa kepada masyarakat adalah berkahnya, kesejahteraannya, dan tentu saja kemudian kerjasama antara perusahaan dengan warga setempat yang harus dikedepankan untuk hadirnya kesejahteraan itu.